warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya semua? Baik, Bu. Nah, baik. Sebelum kita memasuki ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Ahmad, Hadir. Nurlaili. Hadir, Bu. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi mengenai limit fungsi aljabar. Nah, sebelum mulai materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu memahami konsep limit fungsi aljabar dengan nyata serta menerapkannya. Dan yang kedua yaitu menemukan konsep limit fungsi aljabar untuk memahami sifat-sifat limit fungsi aljabar. Adapun pembahasan yang pertama yaitu pengertian limit fungsi aljabar. Selanjutnya sifat-sifat limit fungsi aljabar dan menentukan nilai limit fungsi aljabar. Nah, sebelum memulai ke materi, Ibu memerintahkan kepada kalian untuk mendownload aplikasi limit fungsi aljabar ya anak-anak. Baik, Bu. Sekarang kalian sudah pada punya aplikasinya kan? Nah, mari kita buka bersama-sama aplikasi fungsi limit aljabar tersebut ya anak-anak. Pertama-tama kita buka aplikasi limit fungsi aljabar, dan setelah itu muncul beranda seperti yang ditampilkan. Selanjutnya kita pilih materi. Setelah mengklik icon materi, muncullah subbab pada materi fungsi limit aljabar yang terdiri dari pengertian, sifat-sifat, dan menentukan nilai limit fungsi. Pada subbab yang pertama yaitu menjelaskan pengertian limit fungsi. Berdasarkan definisi limit, jika nilai limit kiri sama dengan limit kanan sama dengan L, secara simbol ditulis limit X mendekati A positif fx sama dengan limit X mendekati A negatif fx sama dengan L, maka nilai limit X mendekati A fx sama dengan L. Subbab selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat limit fungsi. Nah, di sini yang pertama sifat limit fungsi, limit K dengan X menuju C itu menghasilkan bilangan K itu sendiri. Selanjutnya sifat limit fungsi yang kedua yaitu sifat limit fungsi yang kelima yaitu limit fx kali gx dengan x mendekati C sama juga dengan limit fx dengan x mendekati C dikalikan dengan limit gx dengan x mendekati C. Subbab selanjutnya yaitu mengenai menentukan nilai limit fungsi. Nah, di sini cara untuk menentukan nilai suatu limit fungsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, substitusi langsung. Yang kedua, dengan pemfaktoran. Yang ketiga, dengan perkalian sekawan. Dan yang keempat, dengan pembagian pangkat tertinggi. Nah, di sini terdapat contoh cara menentukan nilai limit fungsi dengan substitusi. Terdapat nilai limit x kuadrat dikurangi 3x plus 2 per x min 1 dengan x mendekati 2. Nah, di sini dengan cara mensubstitusikan x dengan nilai 2 dan menghasilkan 0 per 1 sama dengan 0. Contoh selanjutnya yaitu dengan cara pemfaktoran. Di sini terdapat limit 2x kuadrat min x min 6 per 3x kuadrat min 5x min 2 dengan x mendekati 2. Nah, di sini kita memfaktorkan 2x kuadrat min x min 6 serta memfaktorkan juga 3x kuadrat min 5x min 2 sehingga menghasilkan ada pembilang serta penyebut yang sama, dan bisa kita coret dan menghasilkan limit
2x plus 3 per 3x plus 1 dengan x mendekati 2. Sehingga setelah ini kita bisa mensubstitusikan x dengan nilai 2 sehingga menghasilkan 7 per 7 itu sama dengan 1. Contoh berikutnya yaitu dengan perkalian sekawan. Dan contoh yang terakhir yaitu dengan menggunakan pembagian pangkat tertinggi. Sebelum kita melanjutkan ke soal pada aplikasi, apakah ada yang kurang paham terkait materi limit fungsi aljabar? Sudah paham, Bu. Selanjutnya kita akan memulai soal pada aplikasi fungsi limit aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke soal yang pertama, kita harus mengisi identitas terlebih dahulu. Setelah mengisi identitas pada kolom sebelumnya, kemudian akan muncul soal mengenai limit fungsi aljabar. Nah, pada soal yang pertama, di sini siapakah yang bisa menjawab pertanyaan dari soal tersebut? Saya, Bu. Nah, dari limit x pangkat 3 ditambah x pangkat 4 dengan x mendekati 2. Nah, dengan menggunakan sifat limit fungsi, kita bisa memisahkan antara x pangkat 3 dan x pangkat 4, yaitu limit x pangkat 3 dengan x mendekati 2 ditambah dengan limit x pangkat 4 dengan x mendekati 2. Nah, setelah itu x-nya kita substitusikan dengan nilai 2. Jadi 2 dipangkatkan 3 ditambah 2 dipangkatkan 4. 2 dipangkatkan 3 sama dengan 8 dan 2 dipangkatkan 4 sama dengan 16. Jadi totalnya yaitu 24, Bu. Terima kasih kepada Nurlaili, jawabannya sangat tepat. Mari kita berikan tepuk tangannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pertemuan hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.